Kalian pernah kebayang nggak? Gimana kalau ada tetangga yang kelihatannya biasa aja, tapi ternyata dia punya rahasia gelap yang nggak pernah kamu bayangkan. Nah, orang yang mau aku ceritain hari ini adalah salah satu contoh nyata. Dari obsesi anehnya sama ibunya, menggali makam sampai pembunuhan yang bikin orang satu kota trauma, kisahnya tuh bener-bener kayak dari film horor. Tapi ini nyata. Hai, apa kabar semuanya? Hari ini Naya bakal bahas salah satu kasus kriminal yang gak cuma mengerikan tapi juga menginspirasi banyak film horor terkenal. Yap, kita akan ngomongin tentang pria di balik karakter-karakter ikonik kayak Norman Bates di The Psycho dan The Leatherface di The Texas Chainsaw Massacre. Jadi duduknya nyaman, siapin nyali kalian, dan saran dari Nay, jangan sambil makan ya, karena video ini tuh bakal bikin mual dan panjang juga guys videonya. Jadi langsung aja, mari kita mulai. Nah, kasus kali ini bermula dari hilangnya seorang pemilik toko perangkat keras di Plainfield bernama Bernice Worden. Nah, dia tuh menghilang di pagi hari tanggal 16 November 1957. Yang bikin aneh, toko itu tuh ditutup sepanjang hari yang padahal biasanya toko ini tuh pasti buka. Tapi karena saat itu musim berburu rusa, banyak warga tuh yang ngira, oh mungkin si Pak Bernice-nya lagi sibuk atau keluar sebentar kali ya. Jadi nggak ada yang curiga sampai sore harinya. Nah, di hari yang sama, putranya Pak Bernice bernama Frank Worden, yang kebetulan dia adalah seorang deputi sheriff, merasa ada yang nggak beres dan memutuskan untuk mengecek toko. Dia mau ngecek si ayahnya ini, dan saat dia masuk, dia tuh langsung menemukan beberapa petunjuk mencurigakan. Yang pertama yaitu mesin kasir toko dalam keadaan terbuka dan ada noda darah menggenang di lantai. Nah, Frank yang panik tuh langsung melaporkan ini ke polisi karena dia juga teringat sesuatu yang mencurigakan. Jadi di malam sebelumnya ada pelanggan yang sempat mampir ke toko dan bilang dia akan kembali keesokan paginya untuk membeli anti beku. Dan yang lebih aneh lagi, slip penjualan terakhir di toko itu mencatat pembelian 1 galon anti beku yang dilakukan pagi itu. Jadi dia curiga nih, jangan-jangan orang yang kemarin bilang mau balik itu yang jadi pelakunya, yang ada apa-apa sama bapak gue nih. Nah, akhirnya berdasarkan kecurigaan itu, polisi langsung mencari pelanggan tersebut. Nah, polisi memutuskan buat pergi ke rumah si pelanggan yang diketahui dari struk pembelian tadi itu. Nah, rumah si pelanggan ini berada di luar kota, semacam peternakan kecil yang udah kelihatan berantakan banget dari luar. Waktu mereka sampai, suasananya tuh sunyi banget. Si terduga pelaku nggak ada di rumah saat itu, dan malam harinya mereka menemukan si terduga pelaku ini di sebuah toko kelontong di West Plainfield. Nah, dia pun ditangkap tanpa perlawanan, tapi ini tuh baru awal dari mimpi buruk yang akan polisi temukan. Nah, polisi pun segera menggeledah rumah pria ini di lahan pertaniannya, dan apa yang polisi temukan benar-benar di luar nalar, di luar imajinasi siapapun. Bayangin aja nih ya, di dalam rumahnya itu kondisi tuh berantakan total, gelap, bau busuk, dan penuh barang-barang yang gak masuk akal ceritanya nih ya. Jadi di gudang mereka menemukan tubuh Bernice Worden dalam kondisi yang mengerikan. Bayangin aja nih, tubuhnya Pak Bernice tadi digantung terbalik kayak hewan buruan. Tepatnya kayak rusa yang habis disembelih, lalu pergelangan tangannya diikat pakai tali, terus kakinya digantung di palang kayu. Yang bikin tambah serem, batang tubuhnya udah dipotong-potong dan dibersihkan persis seperti kalau orang lagi nyiapin kambing pas Idul Adha. Kebayangkan ya. Nah, selain itu belum selesai, kepalanya Pak Bernice juga ditemukan sudah dipotong, dan dari penyelidikan dia ternyata ditembak terlebih dahulu pakai senapan kaliber 22 sebelum tubuhnya dipotong-potong. Nah, para polisi yang menggeledah rumah itu dilaporkan trauma berat setelah melihat pemandangan yang kayak gitu. Kan kebayangkan pemandangannya kayak gimana? Aku aja yang cuma baca nih artikelnya itu udah ngilu banget. Tapi belum selesai sampai di sini guys. Karena yang bikin polisi shock bukan cuma kondisi tubuh Pak Bernice, melainkan apa yang ada di seluruh rumahnya. Ini parah banget. Di rumah itu ada barang-barang yang dibuat dari bagian tubuh manusia. Prepare yourself guys, karena ini mual banget. Jadi yang lagi makan mending stop dulu. Di rumah pria ini ditemukan banyak banget, dan akan aku sebutin satu-satu ya. Ini kayak denger ya. Di mana di rumah itu ditemukan, pertama, topeng dari kulit manusia, kursi yang dilapisi kulit manusia, mangkuk yang terbuat dari tengkorak, potongan tulang dan bagian tubuh manusia yang masih utuh. Belum selesai, lanjut lagi, keranjang sampah yang terbuat dari kulit manusia, tengkorak manusia yang ada di tiang-tiang ranjang. Yang di kalau kasur kan ada tiang-tiangnya ya.
ada tengkorak di atasnya. Ada juga tengkorak perempuan yang beberapa diantaranya ada bekas digergaji. Ada korset yang terbuat dari batang tubuh wanita yang sudah dikuliti dari bahu sampai pinggang. Kebayang gak sih korset yang kayak buat orang nikah itu loh? Yang ini tuh ngilu banget, aku aja bayangnya tuh ngilu banget. Tapi belum selesai, masih ada. Ada lagi legging yang terbuat dari kulit kaki manusia. Ada seluruh kepala Bernice Worden dalam karung goni. Ada juga jantungnya bapak tadi di dalam kantong plastik di depan kompor. Ada juga 9 bingung jelasnya. 9 punya wanita di dalam kotak sepatu. Ada juga pakaian seorang gadis muda dan yang punya wanita itu yang diperkirakan berusia 15 tahun. Ada ikat pinggang yang terbuat dari, maaf lagi ya, pitung pedenya perempuan. Ya Allah nih, geli banget. Ada 4 hidung, ada sepasang bibir pada tali penarik gorden jendela, ada penutup lampu yang terbuat dari kulit wajah, ada kuku-kuku jari tangan wanita, dan dengan sebanyak itu bukti yang sudah sangat jelas ya, tentu aja si pria ini langsung ditangkap dan diinterogasi sama polisi. Dan begitu kabar ini menyebar, seluruh kota Plainfield itu shock berat. Bayangin aja, pria yang diduga pelaku ini selama ini tuh dianggap sama warga itu dia emang agak aneh, tapi tuh nggak mungkin berbahaya. Tapi ternyata si pria ini adalah pelaku kejahatan yang lebih mirip cerita horor daripada kejadian nyata. Nah, siapa sih pria menyeramkan ini? Pria ini adalah Ed Gein, ya salah satu terkenal di Amerika Serikat. Nah, sekarang aku akan jelasin latar belakang si Ed Gein ini ya. Gimana bisa dia jadi pria sengeri ini? Jadi ceritanya si Ed Gein itu emang dari kecil udah lumayan tragis dan agak nggak normal ya. Dimana Edward Theodore Gein dia lahir pada tanggal 27 Agustus 1906 di La Crosse, Wisconsin. Ia dikenal sebagai penjagal dari Plainfield atau perampok makam Plainfield. Nah, kok dia disebut perampok makam juga? Tenang, aku akan jelasin nanti ya. Kita lanjut lagi ke latar belakangnya ya. Si Ed Gein ini melakukan kejahatan-kejahatannya di sekitaran tempat tinggalnya di Plainfield, Wisconsin. Ayahnya George Gein adalah seorang pecandu alkohol yang gak punya pekerjaan tetap. Bisa dibilang dia tuh gak care gitu loh sama keluarganya. Sementara ibunya Augusta Gein itu orang yang super religius. Dia tuh keras dan dominan banget. Ibunya Ed menganut agama Lutheran dan sering mengajarkan kepada anak-anaknya tentang keburukan dunia, terutama mengenai alkohol dan perempuan yang menurut beliau bersifat amoral dan merupakan alat setan. Setiap sore ibunya Ed ini meluangkan waktu untuk membacakan Alkitab kepada Ed dan kakaknya Henry, di mana dia biasanya memilih ayat-ayat yang membahas tentang kematian, pembunuhan, dan hukum ilahi. Ibunya percaya kalau dunia itu penuh dosa, terutama dosa yang datang dari perempuan, which is sangat ironis gak sih? Karena kan dia sendiri perempuan. Nah, selain itu diketahui juga Ibu Augusta ini juga mengontrol hidup anak-anaknya sampai mereka nggak boleh punya teman atau hubungan dengan orang lain. Bahkan kalau anak-anaknya main sama anak lain nih ya, ibunya ini bakal marah besar dan menghukum mereka. Buat dia satu-satunya cara biar mereka tetap murni adalah dengan menjauh dari semua pengaruh luar. Nah, ibunya tuh gak cuma ngontrol tindakan mereka, tapi juga pikiran anak-anaknya. Dia sering banget ceramah soal agama dengan gaya yang ekstrim banget, dan dia bilang kalau hubungan badan itu adalah dosa besar. perempuan selain dirinya adalah sumber kejahatan, dan manusia cuma bisa selamat kalau mereka patuh 100% sama Tuhan, atau lebih tepatnya sama kata-kata dia. Nah, si Ed ini sejak kecil udah patuh banget, yang akhirnya dia tumbuh dengan pemikiran yang sama. Dia jadi percaya kalau perempuan itu jahat dan gak boleh didekati, bahkan setelah dewasa, Ed tetap gak pernah pacaran atau punya hubungan normal sama perempuan. Karena pengaruh si ibunya ini. Nah, selain itu karena doktrin ibunya, Ed kecil tumbuh jadi anak yang penyendiri banget. Di sekolah, dia sering dibully karena perilakunya yang aneh. Dimana Ed itu lebih suka membaca buku-buku tentang anatomi manusia dan cerita seram daripada main sama teman-temannya. Nah, mungkin karena pengaruh ibunya juga, Ed jadi punya pandangan yang sangat unik soal dunia, terutama soal perempuan. Dia punya hubungan love-hate relationship yang rumit sama ibunya yang nantinya jelas banget akan ngaruh ke hidupnya. Nah, di tahun 1940, ayahnya Ed meninggal karena serangan jantung. Dan setelah itu, Ed, kakaknya, dan ibunya pindah ke sebuah peternakan kecil di Plainfield, Wisconsin. Dan setelah ayahnya meninggal, Ed ini tuh makin bergantung banget sama ibunya. Dia menganggap ibunya ini tuh kayak
dewi atau figur suci yang nggak akan mungkin bisa salah gitu loh. Bahkan setelah Henry dan Ed udah gede, Henry itu tadi kakaknya ya, mereka nggak pernah benar-benar hidup mandiri karena ibunya nggak pernah ngizinin mereka. Ibunya selalu bilang Di luar itu bahaya, dosa di mana-mana dan mereka cuma butuh dia. Ibunya sendiri. Toxic banget anjir emaknya ini. Lanjut, ketika beranjak dewasa, Henry si kakaknya Ed itu mulai muak sama sikap ibunya. Dia tuh orangnya lebih realistis dan ngerasa ibunya tuh Kayaknya ada yang salah deh, ini emak gue keras banget kayaknya. apalagi dia tuh mulai lihat kalau Ed ini terlalu terobsesi sama ibu mereka. Ed sering banget memuja dan memuji ibunya, bahkan setelah sang ibu mengomeli mereka tanpa alasan yang jelas. Buat Henry itu aneh banget dan dia merasa Ed Kayaknya Ed ini juga ada yang salah Mas Ed. Kayak dia tuh gak bisa mikir pakai otak dia sendiri. Nah, ada cerita di mana Henry itu pernah ngomong langsung ke Ed, bilang kayak, Ed, kayaknya ibu tuh gak sebaik yang kamu pikir deh. Dia juga salah dan kita gak bisa terus-terusan hidup kayak gini. nah si Ed ini yang ditegur sama kakaknya gak suka banget sama omongan itu. Dia tuh saat itu marah besar dan dia menganggap ibunya tuh adalah segalanya, dan kritik dari kakaknya itu kayak menghina figur yang paling suci di dalam hidupnya si Ed. Ya makin aneh lagi, gak lama nih setelah si kakaknya tadi mulai terang-terangan ya dia menentang ibunya dan bilang ke Ed soal yang dia bilang tadi itu, si Henry tiba-tiba meninggal secara misterius. Jadi ceritanya hari itu Ed dan Henry sedang membersihkan lahan pertanian mereka dengan cara membakar rawa-rawa. Nah, api ternyata menyebar di luar kendali dan mereka harus memanggil petugas pemadam kebakaran untuk membantu memadamkan apinya. Nah, setelah api berhasil dipadamkan dan para petugas sudah pulang, si Henry ini tiba-tiba hilang. Petugas dan warga sekitar pun akhirnya bantu cari Henry dan mereka akhirnya menemukan tubuhnya Henry dalam keadaan telungkup di area yang tidak terbakar. Nah, itu kan aneh ya. Yang lebih anehnya lagi, tubuh Henry tuh nggak menunjukkan tanda-tanda luka bakar atau trauma akibat api. Jadi awalnya pihak berwenang menyimpulkan bahwa Henry meninggal karena asfiksia atau karena kekurangan oksigen akibat asap kebakaran. Which is very normal karena kalau kebakaran pasti itu jadi salah satu penyebab kematian terutama di anak kecil ya. Tapi yang sebenarnya bikin cerita ini mencurigakan adalah karena ada laporan ada luka memar di kepalanya si Henry. Nah, luka itu selalu menunjukkan kalau Henry ini mungkin gak meninggal akibat kecelakaan, tapi bisa jadi dicelakai. Ya kan? Nah, meskipun ada bukti itu, polisi waktu itu menolak menyelidiki lebih lanjut sehingga tidak ada otopsi dan kasusnya dianggap sebagai kecelakaan. Nah, karena minimnya investigasi, banyak teori itu yang mengatakan kalau ada kemungkinan si Ed ini terlibat dalam kematian si Kak Henry ini. Kalau menurut kalian Ed ini mungkin terlibat nggak? Atau ini emang bener-bener murni kecelakaan? Komen di bawah ya. Nah, lanjut, setelah si kakaknya ini meninggal, Ed dan ibunya tinggal berdua doang kan jadinya. Nah, sayangnya ibunya tuh juga meninggal 2 tahun kemudian karena stroke, dan itu kayak bikin dunia Ed runtuh. Dia tuh kehilangan satu-satunya orang yang dia pedulikan, meski hubungan mereka tuh agak toksik ya. Tapi setelah ibu meninggal, Ed itu mulai benar-benar terisolasi. Dia tinggal sendirian di rumah peternakan itu tanpa teman, keluarga atau kehidupan sosial sama sekali. Dan di sini nih cerita gelapnya tuh dimulai. Jadi untuk mengisi hari-hari sepinya nih ya, Ed itu mulai obsesif sama hal-hal yang aneh. Ini sebenarnya kasus ini banyak banget yang aneh-anehnya ya. Jadi si Ed ini tuh mulai membaca buku-buku tentang kanibalisme, nekrofilia, dan ritual kematian. Itu semua jadi semacam pelarian buat si Ed, dan karena dia gak punya siapa-siapa lagi, dia tuh mulai mencoba menghidupkan kembali si ibunya. Tapi caranya itu yang nah, kalian akan dengar sendiri dan nilai sendiri deh obsesi si Ed ini ya. Nah, apa sih tadi usaha dia untuk menghidupkan kembali ibunya? Jadi ini tuh sebenarnya benar-benar bikin merinding sekaligus sedih kalau kita pikir-pikir ya guys. Jadi setelah ibunya Augusta ini meninggal tahun 1945, Ed itu benar-benar terpukul. Dia tinggal sendirian di peternakan keluarga di Plainfield, Wisconsin dan mulai mengatur rumah dengan cara yang aneh. Dia memperbaiki dan merapikan kamar-kamar yang dulu digunakan ibunya seperti ruang tamu, lantai atas, dan ruang bawah. Tapi setelah semuanya rapi, dia membiarkan ruangan itu nggak tersentuh sama sekali. Seolah-olah dia tuh mau menjaga ruangan itu sebagai semacam kuil ya buat si ibunya itu. Dan sebaliknya, bagian rumah yang dia tinggali termasuk dapur dan ruang sebelahnya jadi super duper jorok.
sampah menumpuk, kondisi rumah memburuk, dan dia sendiri tinggal di ruangan kecil di dekat dapur. Nah, meskipun hidupnya itu kelihatan aneh, Edgen ini tetap bekerja. Dia dikenal sebagai tukang yang cukup handal di lingkungannya, dan beberapa pekerjaannya tuh termasuk tukang bongkar pasang panggung, tukang pangkas tanaman atau pohon, dan kadang dia juga bantu-bantu di pekerjaan lain kalau ada yang butuh. Jadi kayak dia apa aja gitu yang penting kerja. Nah, selain itu tadi, mulai tahun 1951, Edgen juga menerima bantuan subsidi pertanian dari pemerintah federal yang membantu dia bertahan hidup. Si Ed ini juga diketahui menjual tanah milik kakaknya Henry yang tadi sudah meninggal itu seluas sekitar 32 hektar dan hasil penjualannya jadi tambahan pemasukan buat dia. Nah, balik lagi kita agak melenceng jauh tadi ya. Apa sih usaha si Edgen ini untuk menghidupkan kembali ibunya? Jadi si Ed ini tuh kayak percaya kalau dia tuh bisa membangun ulang ibunya dari bagian tubuh perempuan lain. Dimana dia mulai menggali mayat di kuburan lokal, tapi dia nggak asal ambil mayat guys. Dia tuh sengaja memilih jenazah-jenazah perempuan yang menurutnya mirip ibunya, baik dari bentuk tubuh sampai usianya. Dan setelah itu dia bawa pulang si jenazah-jenazah tadi ke rumahnya dan mulai bereksperimen. Dia mencoba bikin sesuatu yang dia sebut sebagai kulit ibu. Jadi menurutnya ini tuh semacam pakaian atau topeng dari kulit manusia yang dia kumpulkan. Tujuannya apa sih dia ngelakuin ini? Dia tuh pengen ngerasa seperti ibunya lagi. Dia bahkan mengaku kalau dia kadang memakai kulit yang tadi dibuat itu dan dia berpura-pura menjadi ibunya sendiri. Kayak dia tuh sedang mencoba menyatu dengan sosok ibunya. Sampai sini udah pusing belum? Belum, masih panjang cerita ini, video bakal lama banget. Jadi meskipun si Ed nggak pernah benar-benar berhasil menghidupkan ibunya, obsesinya ini tuh menunjukkan betapa rusaknya keadaan mental dia. Jadi kok kita pikir-pikir nih ya, usaha Ed itu lebih tragis gak sih daripada jahat? Ya emang sih mengerikan, tapi di balik itu ada seorang pria yang gak bisa berdamai dengan kehilangannya. Nah, tadi aku udah jelasin panjang lebar tentang latar belakang dan obsesi si Edgen ini. Nah, sekarang aku akan masuk ke kronologi pembunuhan yang dilakukan oleh Edgen, dan yang sebenarnya itu nggak panjang-panjang banget karena dia sebenarnya cuma mengaku membunuh 2 orang. Ya, tetap aja sih ini manusia ya yang dibunuh ya sama dia ya. Oke, jadi korban pertama adalah Mary Hogan. Mary Hogan ini adalah pemilik kedai kecil di Plainfield, Wisconsin, yang dikenal sebagai perempuan yang cukup keras dan blak-blakan. Dia itu tipe orang yang gak takut untuk ngomong apa adanya, jujur gitu dia loh. Di tanggal 8 Desember 1994, Mary ini hilang secara misterius dari kedainya. Yang bikin aneh, di kedai itu ditemukan genangan darah besar dan jejak yang menunjukkan kalau tubuhnya si Mary ini diseret keluar. Nah, ternyata Mary itu ditembak oleh Edgen dengan pistol kecil. Nah, setelah itu diseret tubuh Mary ke truknya dan bawa pulang ke rumahnya dia. Di rumah Ed melakukan hal-hal yang gak masuk akal. Dia motong-motong badinya si Mary dan menggunakan beberapa bagian tubuhnya untuk karya seni pribadi. Ya, karya seni yang tadi aku jelasin di awal itu loh. Yang bikin tambah creepy lagi, si Ed ini malah sering bercanda sama orang-orang di desa situ. Dia tuh bilang kayak, Mary Hogan ada loh di rumah aku gitu. tapi tuh karena orang-orang nganggep si Ed ini tuh cuma orang aneh doang, gak berbahaya ya. Jadi orang-orang tuh cuma mikir dia ini bercanda aja. Nah, saat itu kasus Mary Hogan tidak terungkap karena beberapa alasan. Di mana saat kejadian tidak ada saksi mata langsung yang melihat apa yang terjadi. Dan polisi hanya bisa menyimpulkan bahwa Mary mungkin telah diseret keluar berdasarkan jejak darah yang ditemukan tadi itu. Tapi jejak ini tidak memberikan arah yang jelas untuk melacak si pelakunya. Dan karena Plainfield ini adalah daerah pedesaan dengan populasi yang kecil, nggak banyak teknologi atau sumber daya canggih yang bisa membantu penyelidikan. Jadi bukti itu masih sangat terbatas. Dimana ini kan terjadi tahun 1900-an kan. Jadi emang teknologi belum secanggih itu. Selain itu, Mary Hogan juga tinggal sendirian dan nggak banyak orang yang dekat dengannya secara personal. Karena itu ketika dia hilang, nggak ada keluarga dekat yang menekan polisi untuk terus menyelidiki. Kasusnya lebih dianggap sebagai insiden menghilang yang misterius, bukan pembunuhan yang besar. Dan meskipun Edgen adalah salah satu warga yang sering nongkrong di kedainya si Mary, dia tuh sama sekali nggak dianggap mencurigakan karena ya tadi itu orang-orang tuh mengenalnya sebagai pria pendiam yang mungkin agak aneh, tapi nggak berpikir dia tuh bisa melakukan sesuatu yang ekstrim gitu loh. Nah, kita lanjut ke korban kedua, itu si Bernice Worden tadi. Nah, kasus Bernice Worden ini yang akhirnya tadi bikin Ed ketahuan, dan aku udah jelasin kronologinya di awal tadi ya.
Nah, sekarang aku akan masuk ke proses investigasi yang juga gak kalah creepy. Jadi cerita itu gak hanya soal pembunuhan, tapi juga penggalian makam, pemotongan tubuh jenazah, hingga usaha anehnya untuk menjadi ibunya. Aku akan bahas satu-satu ya. Selama interogasi, Ed Gein mengaku ke polisi bahwa antara tahun 1947 sampai 1952 dia menggali makam hingga 40 kali. Tapi anehnya dia tuh bilang kalau dia tuh sering linglung gitu loh. Jadi waktu melakukannya dia tuh kayak orang gak sadar gitu. Nah akhirnya dari 40 kali kunjungan yang tadi itu, sekitar 30 kali dia pulang dengan tangan kosong. Tapi di 10 kunjungan lainnya dia benar-benar menggali dan mengambil mayat perempuan paruh baya yang menurutnya mirip ibunya. Dan mayat-mayat yang diambil Ed dari kuburan itu gak cuma dibiarkan gitu aja. Dia bawa tubuh itu ke rumahnya terus mulai berkreasi dengan cara yang benar-benar gak masuk akal. Pertama dia tuh akan menyamak kulit dari mayat-mayat yang tadi dibawa itu kayak orang yang bikin bahan kulit dan dijadiin pakaian atau benda-benda lain. Bahkan dia bikin semacam baju wanita dari kulit manusia karena dia pengen merasakan seperti menjadi ibunya. Ini serem banget gak sih? Nah dia tuh sampai bilang kalau dia tuh kayak pengen merayap ke dalam kulit ibunya. Kebayang gak sih betapa gilanya ini tuh. Di sini itu ngaku kalau dia tuh nggak pernah ngelakuin hal-hal yang seksual sama mayat-mayat itu. Alasannya tuh karena baunya tuh terlalu busuk kata dia. Jadi obsesi dia tuh lebih ke simbolis, kayak dia lebih fokus sama tubuh dan idenya untuk menghidupkan kembali si ibunya ini. Bukan soal hal-hal yang seksual. Tapi tetap aja dia tuh creepy maksimal gak sih? Nah selain penggalian makam, Ed juga mengakui telah dua orang yaitu Mary Hogan di tahun 1994 dan Bernice Worden di 1957. Mary tadi itu pemilik kedai kopi minuman yang kepalanya ditemukan di rumah Ed Gein, tapi saat diminta mengingat detail hubungannya dia tuh sering menolak atau terlihat bingung gitu, seolah-olah dia tuh tidak sepenuhnya sadar saat melakukan kejadian itu. Nah sedangkan untuk Bernice dia tuh ditemukan dalam kondisi yang digantung terbalik dan dipotong-potong seperti hewan. Nah polisi menduga motifnya itu terkait dengan kebutuhan Ed Gein untuk bahan-bahan kreasinya tadi. Nah Ed Gein tuh sebenarnya juga dianggap sebagai tersangka dalam beberapa kasus orang hilang di Wisconsin, termasuk Evelyn Hartley, seorang babysitter yang hilang pada tahun 1953. Tapi karena kurangnya bukti, keterlibatannya dalam kasus ini dianggap nggak ada gitu, jadi emang nggak terbukti aja. Lanjut, selama proses investigasi juga ada cerita menarik dari seorang remaja 16 tahun yang pernah berteman dengan Ed. Anak itu tuh melaporkan kalau si Ed ini punya koleksi kepala yang dikecilin di rumahnya. Nah ketika ditanya Ed tuh bilang kalau itu tuh relikui dari Filipina yang dikirim oleh sepupunya. Tapi setelah polisi menyelidiki ternyata itu kulit wajah manusia yang dikupas dengan hati-hati dan dipakai Gein sebagai topeng. Emang setting ini orang kan. Lanjut, proses interogasi Ed Gein pun tidak kalah dramatis. Seorang sheriff Waushara County bernama Archley mengaku begitu terguncang oleh kengerian kasus ini sampai dia dilaporkan menyerang Ed dengan membenturkan kepala dan wajahnya ke tembok. Akibatnya pengakuan awal Ed itu dianggap tidak sah secara hukum. Nah sayangnya Archley ini tampaknya jadi korban emosional dari kasus ini. Teman-temannya tuh bilang kalau dia ini sangat trauma dan takut harus bersaksi tentang apa yang dia lihat dan lakukan. Dia akhirnya meninggal karena gagal jantung pada usia 43 tahun dan banyak yang percaya kalau kasus Ed Gein ini berkontribusi besar pada stres yang dia alami. Ya gimana gak stres, kita aja yang cuma dengerin ceritanya udah stres, apalagi dia yang ada di TKP lihat langsung kejadiannya kan. Oke, sekarang kita lanjut, aku akan bahas tentang pengadilan dari Ed Gein ini ya. Nah, pengadilan kasus Ed Gein bisa dibilang aneh banget karena kasusnya bukan cuma soal kejahatan brutal, tapi juga soal kesehatan mental dia yang kacau. Kalau diibaratkan ya, pengadilan itu kayak campuran antara drama kriminal dan sesi konseling psikolog. Jadi pada 21 November 1957, Ed Gein didakwa atas pembunuhan tingkat pertama Bernice Worden di pengadilan Waushara County. Tapi sejak awal dia tuh mengaku tidak bersalah dengan alasan tidak waras. Setelah dievaluasi, dokter mendiagnosis Ed dengan skizofrenia dan dia dinyatakan secara mental tidak kompeten untuk diadili. Karena itu Ed nggak langsung diadili tapi dikirim ke rumah sakit jiwa yaitu Central State Hospital di Wisconsin. Di sana dia dirawat sambil menunggu kapan dia dianggap layak untuk diadili. Nah lalu setelah sekitar 16 tahun dirawat,
tahun 1968 dokter akhirnya menyatakan kalau Ed Gein cukup stabil untuk menjalani sidang. Jadi mereka bawalah si Ed ini ke pengadilan di Plainfield, kota tempat dia melakukan semua kejahatannya. Persidangan dimulai pada 7 November 1998 dan berlangsung selama seminggu. Yang menarik, ini bukan sidang biasa karena Ed itu nggak diadili di depan juri. Hakim Robert H. Goldmar memutuskan sidang ini hanya dipimpin olehnya, atau sebutannya tuh bench trial. Mungkin karena kasus ini tuh terlalu sensasional dan sulit buat juri bersikap objektif. Ya kebayang aja kan, siapa yang bisa tetap netral setelah tahu ceritanya yang kayak gini ngerinya. Selama sidang, jaksa memusatkan perhatian pada pembunuhan Bernice Worden, korban terakhir si Ed. Bukti-buktinya itu udah jelas banget. Tubuh Bernice ditemukan di rumah Ed dalam kondisi mengenaskan dan ada kwitansi pembelian yang mengaitkan Ed ke TKP. Selama persidangan, Ed bersaksi bahwa dia tidak yakin pembunuhan Bernice Worden itu disengaja atau tidak, dan dia mengaku bahwa pagi itu saat dia memeriksa senapan di toko Bernice, senapan itu tuh tiba-tiba meletus dan mengenai Pak Bernice tadi. Nah menurutnya dia tuh gak berniat menembak Bernice dan bahkan gak ingat kejadian itu dengan jelas. Jadi itu membuat kasusnya semakin sulit dan semakin membingungkan. Karena hakim sulit menentukan apakah tindakan Ed itu benar-benar tidak sengaja atau dia tuh berbohong. Lalu pengacara Ed sendiri mencoba membela Ed dengan alasan gangguan jiwa. Dimana pengacaranya bilang kalau Ed Gein itu gak paham kalau tindakannya salah karena pikirannya udah terlalu kacau akibat trauma masa kecil dan obsesinya yang gak sehat sama ibunya. Mereka tuh juga bilang Kalau Ed gak berbahaya lagi karena setelah ibunya meninggal dia cuma dua orang dalam kurun waktu bertahun-tahun. Cuma katanya, cuma 2 itu manusia loh. Lanjut, fokus si pengacara itu adalah meyakinkan hakim bahwa Ed itu lebih cocok dirawat di rumah sakit jiwa daripada di penjara atau dihukum. Nah, setelah pertimbangan bukti dan kondisi mental Ed, Hakim Goldmar memutuskan bahwa Ed bersalah atas pembunuhan Bernice Worden tapi tidak bertanggung jawab secara hukum karena gangguan jiwa. Jadi alih-alih si Ed ini dihukum penjara, dia tuh dikembalikan ke rumah sakit jiwa tapi kali ini dipindah ke Mendota Mental Health Institute di Madison, Wisconsin. Nah, kenapa si Ed ini hanya diadili untuk satu kasus? Gimana soal kasus si Mary Hogan? Nah, jadi meskipun Ed itu mengaku Mary Hogan, dia cuma diadili untuk kasus Bernice Worden karena biaya persidangan tuh mahal. Hakim Goldmar tuh menulis bahwa karena biaya yang tinggi, mereka memutuskan untuk fokus pada satu kasus saja, terutama karena hukuman akhirnya tuh nggak akan beda gitu. Ed itu akan tetap dikirim ke rumah sakit jiwa. Jadi bisa dibilang pengadilan Ed Gein ini tuh lebih fokus ke kondisi mentalnya daripada ke hukumannya. Banyak orang yang sampai sekarang tuh masih berdebat, dia tuh lebih mirip monster, korban trauma, atau both of it. Ya nggak sih? Nah, kalau menurut kalian keputusan hakim itu adil atau enggak? Coba deh komen di bawah ya. Nah, setelah sidang selesai, Ed hidup cukup lama di rumah sakit jiwa. Anehnya, banyak staf rumah sakit yang bilang kalau Ed ini pasien yang paling tenang dan gak merepotkan. Dia bahkan dianggap cukup sopan dan suka ngobrol dengan perawat atau pasien lain. Ed akhirnya meninggal pada tahun 1984 di usia 77 tahun karena kanker. Kuburannya sering jadi tempat kunjungan orang-orang yang penasaran sampai akhirnya nisanya dicuri karena dianggap artefak horor. Aneh-aneh banget sih orang di dunia. Kayaknya kalau di Indo juga bakal sama gak sih? Iya gak sih? Di lain sisi nggak cuma nisannya aja nih yang jadi perhatian orang-orang. Barang-barang peninggalan Ed Gein yang jadi saksi bisu kejahatan dia juga jadi benda menarik buat orang banyak. Yang pertama ada rumah Ed Gein yang dijadwalkan untuk dilelang pada 30 Maret 1958. Dan ada rumor kalau tanah di sana itu akan dijadikan objek wisata horor. Bayangin aja, orang tuh pengen datang untuk melihat tempat kejahatan semengerikan ini. Tapi nggak semua orang tuh senang dengan ide ini. Karena pada 20 Maret 1998 hanya beberapa hari sebelum lelang, rumah itu terbakar habis. Polisi mencurigai ada yang sengaja membakar rumah itu karena nggak mau tempat tersebut jadi atraksi turis. Iyalah, aku juga kagak mau kok tangga gue rumahnya jadi atraksi turis horor kayak gitu kan. Lanjut, sayangnya penyebab pasti kebakaran ini tuh tidak pernah diumumkan secara resmi. Dan reaksi Ed Gein tuh waktu dikasih tahu tentang kebakaran juga cuma ya sama aja sih, gak ada pengaruhnya. itu kata dia. Jadi dia tuh kayak nggak peduli tentang apa yang terjadi dengan rumahnya. Selain rumah, ada satu barang lagi yang jadi perhatian publik, yaitu mobil Ford keluaran 1949 milik Ed Gein. Mobil ini punya sejarah menyeramkan karena digunakan oleh Ed untuk mengangkut mayat-mayat yang tadi dia ambil dari kuburan ke rumahnya dia tadi itu. Mobil itu dilelang dan terjual dengan harga $760 atau kalau disetarakan sekarang itu sekitar 105 juta rupiah ya. Nah, pembelinya adalah Bunny Gibbons, seorang operator karnaval. Nah, Bunny itu melihat
peluang bisnis, biasa nih orang-orang yang bisa melihat cuan dalam setiap kesempatan. Jadi Bani itu melihat peluang bisnis di mana dia membawa mobil itu ke acara karnaval dan menjual tiket masuk seharga 25 sen per orang untuk melihat mobil tersebut. Orang-orang datang hanya untuk melihat mobil seram ini yang jadi simbol kejahatan si Ed. Nah terus kalau kalian tanya lagi nih, koleksi yang tadi ada di rumahnya itu dikemanain sih sama polisi, kemana dia sekarang? Nah, semua koleksi itu dihancurkan atau ada yang disita oleh pihak berwenang setelah rumahnya digeledah pada tahun 1957. Barang-barang yang ditemukan di rumahnya terlalu menyeramkan dan disturbing untuk disimpan atau dipamerkan. Barang-barang ini awalnya dijadikan bukti di pengadilan, tapi karena kondisi yang sangat mengerikan, mereka nggak pernah memamerkan ke publik. Polisi, pengacara, dan bahkan warga lokal semua setuju kalau koleksi ini nggak seharusnya dilihat oleh siapapun lagi. Setelah sidang selesai, barang-barang itu kebanyakan dihancurkan oleh pihak berwenang dan beberapa yang digunakan untuk dokumentasi kasus disimpan untuk sementara waktu oleh polisi tapi akhirnya juga dimusnahkan. Tujuannya itu pasti jelas supaya nggak ada orang-orang yang coba-coba menjadikan benda-benda itu sebagai koleksi pribadi atau benda yang sensasional. Nggak ada benda asli dari koleksi Ed Gein yang bertahan sampai sekarang secara resmi, dan kalau ada pun kemungkinan itu di tangan kolektor ilegal atau disimpan secara rahasia. Yang masih ada hanyalah foto-foto dokumentasi polisi dari TKP yang biasanya digunakan untuk studi forensik atau kriminal. Nah itu dia cerita lengkap tentang Ed Gein, pria yang kehidupannya bikin kita semua tuh merinding sekaligus mikir kalau kasus ini tuh kayak bukan cuma soal kriminal tapi juga bagaimana trauma dan gangguan mental bisa membentuk seseorang jadi monster. Ini video panjang banget hari ini, sampai aus bunda sejujurnya ya. Tapi di balik semua itu ada hal yang bisa kita ambil pelajaran, yaitu pentingnya kesehatan mental, kasih sayang yang seimbang dalam keluarga, dan gimana kita tuh harus peka terhadap tanda-tanda kegelapan di sekitar kita. Kalau ada yang seperti Ed di lingkungan kita, mungkin kita bisa bantu sebelum semuanya terlambat. Kasus Ed Gein sendiri ini udah jadi banyak inspirasi film horor terkenal, tapi fakta di baliknya tuh jauh lebih menyeramkan daripada fiksi manapun. Bayangin aja barang-barang yang dia buat, tempat tinggal, dan apa yang ada di kepala dia itu nyata guys. Ini tuh bukan kisah horor doang, enggak. Nah segitu dulu cerita kali ini yang panjang banget ya videonya, semoga kalian tidak bosan dengarnya. Kalau ada info tambahan yang belum aku sampaikan bisa langsung share di kolom komentar, dan untuk ide di next video bisa banget DM aku di IG aku @nadiarahmatin atau TikTok aku @diceritain.my. Sekian video hari ini, semoga kalian suka dengan cara aku menyampaikan ceritanya. Sampai ketemu lagi minggu depan, bye bye.